Itu rumah tangga Nita nggak baik-baik saja gitu Koen tuh. Yang mana dari 2012 itu 2013 anak lahir, Nita akhirnya gejolak rumah tangga Nita sendiri juga makin parah. Nita mengharuskan, dulu kan sebelumnya Nita stay di Medan ya, bekerja ikut suami, dan akhirnya 2013 mengharuskan Nita balik ke rumah orang tua di Ujung Batu di Riau dengan kondisi 2 anak, 1 3 tahun, 1 2 bulan gitu loh. Jadi ya hidup berubah 180 derajat. Ngerasa itu benar-benar titik terendah banget dalam hidup gitu kok. Nita di situ depresi, nyalahin Tuhan deh gitu. Kok aku kayak gini ya gitu. Kok kayak nggak adil banget gitu. Emosi juga meledak-meledak gitu. Ya galau berlebihan lah gitu kok. Nita itu pernah yang kalau memang lagi galau itu bisa nggak tidur 2 hari 2 malam. Sampai akhirnya di 2017 itu tepatnya Agustus ya, ada diinfoin ada kelasnya koreo, waktu itu kelas VCamp. Nah, waktu itu Nita baca katanya pikiran manusia itu kayak saluran pipa katanya. Lama-lama saluran pipa itu berkarat kan, saluran pipa aja lama-lama dialirin air aja tetap berkarat. Gimana dengan pikiran kita, emosi kita yang terpendam. Nah, Nita nggak tahu kelas itu seperti apa karena kebetulan itu batch pertama ya. Pas baca Nita langsung tanpa pikir panjang daftar gitu loh. Sebelum ikutin kelas itu Nita mau juga tadi cerita sedikit, Nita sama anak yang nomor 2 itu nggak dekat. Jadi dia itu justru dekat ke mama Nita, ke neneknya. Dan dikatakan dia itu nggak pernah, mungkin yang waktu setahun pertama dia tidur sama Nita masih baby. Udah setahun ke atas dia tuh cenderung tidur sama mama. Tapi Nita ngerasa itu nggak problem gitu loh kok. Dalam pikiran Nita, anak Nita itu cuman yang nomor 1 tadi si abang gitu kan. Sampai mungkin sekeliling yang melihat, adik Nita sampai ngeluarin kata-kata pernah suatu hari, anakmu itu bukan cuman si abang gitu loh. Si adik juga anakmu loh gitu. Mungkin dia ada nilai sesuatu yang beda ya, mungkin perlakuan Nita juga nggak tahu. Itu Nita kalau setiap peluk anak pertama itu biasa ya kayak meluk anak ringan gitu. Tapi kalau meluk yang kedua ini, itu Nita kayak ada sekat sama dia gitu loh kok. Dan dia juga nggak terlalu nyaman berlama-lama sama Nita. Kalau misalnya dia nangis nih gitu, dia nggak akan cari bunda, tapi dia cari nenek. Nenek, adik ngapain ini bunda nak gitu, nah mau nenek gitu. Dia tetap nangis, tau nggak apa yang Nita lakuin? Nita tampar dia. Karena Nita kesel, yang lahirin aku nih anak kok nggak mau ya sama aku gitu loh kok. Amazingnya yang Nita rasakan setelah Nita ikutin VCamp ini, itu Nita berasa kayak orang yang beda, berasa terlahir kembali. Ini Nita merasa hidup itu enteng, hidup itu ringan, hidup tuh happy gitu. Nah, pulang dari VCamp itu luar biasa. Seminggu berturut-turut tidur sama Nita tanpa Nita minta. Wow. Terus Nita chat langsung koreo, makasih po gitu. Nita ceritain detail sama koreo karena koreo kan nggak tahu ceritanya gitu loh kok. 2017 sampai hari ini ya biasa aja dan nggak berubah gitu loh kok. Yang itu yang Nita rasain paling transformasi yang berubah drastis dari diri Nita gitu loh kok. Selain itu, Nita juga punya dendam sama si papanya anak-anak gitu loh. Rasanya tuh dendam banget gitu loh kok. Tapi pulang VCamp juga, Nita itu bisa mulai mengikhlaskan keadaan gitu loh. Ya sudah memang begini gitu loh. Setelah koreo bantu lepas segala emosi, padahal koreo nggak Nita ceritain detail karena itu kan secara kami sama-sama ya VCamp. Itu Nita mulai bisa ngeikhlasin keadaan gitu loh. Mulai enggak naruh dendam lagi. Ya sudahlah mungkin memang jalannya seperti ini gitu loh kok. Dan itu sangat-sangat luar biasa yang Nita rasain pulang VCamp juga. Ketika Nita mulai mengikhlaskan segala-galanya, rezeki Nita juga makin berlimpah-limpah gitu loh. Memang ada kepikiran pengen ke psikiater, tapi belum sempat ke psikiater. Tapi Nita hanya karena di desa kecil, Nita datengin guru-guru spiritual. Ketika Nita memang jumpa mereka, Nita tenang. Beberapa hari tenang, tapi setelah itu enggak lagi, balik lagi gitu loh. Paling cuman sekian hari, 3 hari, seminggu paling lama. 2020 Nita juga pernah ikut sesi yang online ya, doa arti karena waktu itu juga ada problem, itu lebih sama papa ya gitu.
Tapi Nita udah coba sendiri, kok kayaknya ngeganggu, ngeganjel gitu loh. Akhirnya coba hubungin koreo, Nita ikut kelas koreo yang privat, berdua Zoom gini, doa arti. Apa yang dirasakan? Tarik nafas, lepaskan, udah biasa aja. Terus koreo cross check lagi dengan pertanyaan, jika papa gini, ya sudah, itu kan papa, bukan Nita gitu loh. jadi luar biasa. Memang sih kayak hari ini pun sampai hari ini persoalan sama papa itu, dan papa itu juga belum berubah dan tetap seperti itu. Tetapi ketika hal itu terjadi, Nita dengar lagi cerita tentang papa, ya sudah, Nita nggak ambil pusing, nggak bikin Nita yang bad mood, nggak bikin Nita emosi. Paling gini, ya sudah, memang begitu papa gitu loh. Nita mau ngapain gitu loh. Nita nggak bisa rubah papa gitu. Yang penting tugas Nita sebagai anak terhadap orang tua seperti ini, lakukan. Kanita kan sempat merasakan titik terendah tuh tadi. Titik terendah waktu itu Kanita sampai mengatakan bahwa sampai malam-malam, mungkin sampai subuh ya Kak, nonton drakornya ya? Atau sampai... malam nggak tidur. Oke, 2 hari 2 malam nggak tidur. Itu berarti salah satu bentuk Kanita untuk menghindari rasa depresi Kanita kah? Atau bagaimana kah dengan nonton drakor tuh bikin kabur dari keadaan, atau bagaimana ya kalau aku boleh tahu waktu itu ya? Karena memang nggak bisa dibawa tidur gitu loh kok. Kepikir mau mengakhiri hidup, cuman mikir lagi, kalau aku nggak ada, anak-anak masih kecil gitu loh. Jadi akhirnya yang ada Nita mencari hiburan, biar Nita nggak mikir apa-apa, ya itu cuma nonton gitu loh kok. Ya nonton sampai Nita capek gitu loh kok. Habis itu 2 hari 2 malam nggak tidur, tahu nggak rasanya gimana kok? Kayak zombie. Itu badan dibawa jalan ngelayang-layang udah kan gitu. Mata udah cekung banget gitu loh. Gue ngerasa kayak hidup itu hancur, nggak tahu ke depan mau ngapain, tujuan hidup tuh nggak tahu gitu loh kok. Itu yang sama kedua Kanita setelah ikut Vcamp sama Koreo, ikut sama Koreo itu ya, itu tiba-tiba langsung deket begitu aja kah dengan anak kedua? Selesai pulang tiba-tiba tanpa ngomong apa-apa, tanpa ngomong, tiba-tiba langsung peng, tiba-tiba langsung kayak shifting terjadi seperti itu ya, berarti ya, bener ya? Benar banget, ini amazing banget gitu loh. Memang tanpa Nita harus mendekatkan diri ke dia sendiri nih. Berarti setelah Nita rilis nih semua emosi, semua hal buruk ya kan kok. Yep. Ya, mungkin hal baik mendekat gitu kok, hal-hal positif gitu loh kok. Dan ini semua berarti Koreo Kak pernah tahu ya, karena Kanita nggak cerita sama sekali ya. Kanita tadi nggak kasih tahu cerita detail ini semua ke Koreo ya sama sekali ya. Vcamp kebetulan itu peserta 40 atau 30-an lah, lupa berapa, tapi sekitar 30 sampai 40 deh. Kan kita nggak privat satu-satu gini, cuman Koreo pandu kami semua kan melepaskan emosi gitu. Jadi Koreo nggak tahu waktu itu cerita detail kehidupan Nita gitu. Nita nggak ada cerita sama Koreo gitu. Ada efek reaksi pengaruh ke tubuh fisik nggak sih, karena nyimpen emosi-emosi ini, ada pengaruh ke tubuh fisik nggak, sakit-sakit tertentu di bagian mana? Reaksi ke tubuh ya pasti ada lah. Kok bayangin kita orang yang susah tidur, muka itu lama-lama kan matanya cekung banget ya. Tapi setelah pulang dari Vcamp itu, tidur itu nyenyak gitu loh. Jadi makanya kalau sekarang tuh hidup tuh asik, hidup tuh seru, hidup tuh bahagia gitu loh. Iya, setelah pulang Vcamp benar-benar terlahir kembali ya, benar-benar kayak enteng banget, dari hidup ribet jadi hidup sangat-sangat asik dan ringan, lebih mantap. Nah, aku mau nanya, Kanita sendiri kalau aku boleh tahu, masalah yang untuk yang papa ya, masalah terhadap respon terhadap papa yang amanah ini, apakah ini sudah hilang permanen atau belum ya, kalau aku boleh tahu? Kalau papanya kan nggak berubah. Iya, papa nggak berubah. Betul. Nita merespon papa itu udah nggak seperti dulu gitu loh kok. Nah setelah dipandu Koreo, yang Nita rasakan sekarang benar gitu loh. Terus papa nggak berubah-berubah, apa Nita mau depresi terus, apa Nita mau stres, apa Nita mau galau, kan yang rugi Nita. Tugas Nita ya sebagai anak, Nita jalanin, tapi bukan tanggung jawab Nita buat ngerubah papa. Aku mau nanya, awalnya percaya nggak sih kalau emosi seperti itu bisa dibuang hanya dalam hitungan menit, bahkan dengan tarikan nafas itu semua kebuang? Awalnya percaya nggak? Nggak percaya. Masa sih gitu kan, gitu doang. Kayaknya nggak semudah itulah ngebuang emosi. Setelah merasakan sendiri efeknya, langsung jadi kayak, wah. Nah, Kanita punya pesan nggak nih bagi orang-orang, bagi mereka yang masih belum percaya nih dengan Dewa Ati-Arti ini? Bagi yang belum percaya, nggak ada salahnya dicoba gitu loh. Awalnya Nita juga pertama ikut Vcamp dulu juga nggak paham itu Vcamp ngapain, buang emosi itu gimana, membersihkan kerak di pikiran kita tuh gimana, nggak ngerti. Tapi Nita punya rasa kenapa nggak dicoba gitu loh.
Nita nggak pernah tahu, mana tahu dari sini nih hidup Nita bisa berubah gitu loh. Dan memang luar biasa. Makanya Nita selalu bilang Koreo makasih banget gitu loh. Koreo itu salah satu yang Nita anggap sih orang yang berjasa dalam hidup Nita, ngerubah, mentransformasi Nita yang dulu ke Nita yang sekarang gitu loh. Jadi Nita itu himbau dan selalu juga jadi salah satu bagi orang terdekat dan buat tim Nita sendiri ya, merekomendasikan untuk selalu ikut kelas-kelas koreo, baik itu dulu PCAM, LVM, MM gitu loh. Dan alhamdulillah banyak juga kayak member Nita sendiri yang ikutin kelas koreo gitu loh. Dan ke keluarga sendiri pun Nita selalu cerita gitu loh. Memang sih kalau dipikir-pikir nggak masuk akal gitu loh. Tapi kalau menurut Nita coba deh. Kenapa? Karena saya sendiri yang dulu nganggap kayaknya, bayangin nih 4 tahun bisa nganggap punya anak tapi nganggap anak itu nggak ada gitu loh. 4 tahun, sampai umur dia di 4 tahun Nita baru bisa meluk dia yang benar-benar nggak ada ganjelan gitu loh. Ini suatu ilmu yang sangat-sangat simpel dan sederhana sekali, tapi bisa bikin hilang permanen tanpa perlu ke psikiater, minum obat berbulan-bulan. Mantap. Rekom sekali gitu loh. Kanita benar setuju ya, setuju gak sih kalau ini merupakan penemuan baru yang layak untuk mendapatkan rekor muri? Sangat-sangat setuju. Karena Nita pribadi udah ngerasain hidupnya itu berubah, benar-benar berubah, dan banyak juga teman-teman di sekeliling Nita juga yang banyak ngerasakan perubahan drastis setelah ngikutin kelas ini. Dan itu beda dari kelas-kelas yang lain yang pernah diikutin. Kita kadang ngikutin kelas motivasi, kelas hipnoterapi gitu kan. Tapi ini enggak, ini beda sesimpel itu gitu. Jadi ini penemuan baru dan pantas sekali lah untuk dapat rekor muri. Menarik nih, ada yang menarik dari Kanita sebutkan, ini beda dengan kelas motivasi, ini beda dengan kelas hipnoterapi. Aku lebih parah kayak motivasi lah. Mungkin kan dalam bisnisnya Kanita sendiri, ini kan pasti ada banyak kelas-kelas motivasi lah ya, untuk memotivasi Kanita atau untuk terus berjualan atau mengupgrade diri lah, ataupun itu untuk never give up seperti itulah. Tapi Kanita bilang ini beda. Padahal ini tujuannya kalau aku lihat ya, kalau kelas emosi ini sebenarnya nggak ada tujuan untuk memotivasi sama sekali ya. Berarti, tapi malah setelah Kanita ikut kelas sama koreo ini ya, dengan Dewati Api ini, itu malah di emosi lepas jadi kayak termotivasi sendiri ya, atau bagaimana? Ya jujur ya kadang ada beberapa kali ngikutin kelas-kelas motivasi, seminar-seminar ya kan kok. Jujur kadang kalau kita ngikutin kelas-kelas kayak gitu kan pas di situ kita semangat, beberapa hari semangat memang seperti itu gitu loh. Karena kita juga sering juga sih ikutin kelas-kelas itu gitu. Jadi ketika kitanya memang problem yang segudang yang kita pikul terbuang gitu loh, rezeki itu makin lancar. Jadi kita juga untuk fokus menjalankan bisnis kita itu lebih fokus gitu loh kok. Ya otomatis kan kita termotivasi gitu kok. Nah kita ikutin kelas motivasi tapi kita nyimpan segudang masalah nih. Ketika masalah tadi juga klub keingat lagi, itu nggak bikin semangat gitu loh kok. Nggak akan bisa memotivasi mau yang datang siapa sekalipun gitu loh kok. Tapi kalau ininya udah diberesin dulu, yang kita angkut berat banget tadi gitu loh, itu dengan sendirinya kita termotivasi. Pasti kita pengen dong hidup lebih baik gitu loh kok. Jadi itu saling berkaitan. Nah, yang mau tanya adalah kebijaksanaan apa sih yang Kanita pelajari dari sebelum setelah ikut koreo dan setelah tahu Dewati Api, kebijaksanaan apa yang Kanita pelajari dari pengalaman hidup Kanita sendiri yang bisa Kanita bagikan kepada semua orang yang nonton video ini? Kita itu nggak bisa ngerubah orang, kita juga nggak bisa merubah keadaan, tetapi kita bisa ngerubah cara pandang kita bisa ngerubah respon kita gitu loh. Terus apa kita nggak bisa ngerubah orang, nggak bisa ngerubah keadaan, kita mau stres, mau berlarut-larut gitu. Yang rugi siapa? Diri sendiri gitu loh. Jadi ketika memang kita nggak bisa untuk ngerubah orang gitu loh, ngerubah keadaan yang terjadi, yang perlu kita lakukan apa? Rubah respon kita gitu loh. So, pertanyaan terakhir Kanita, apakah informasi yang Kanita sampaikan ini benar adanya tanpa rekayasa sama sekali? Sangat-sangat benar adanya tanpa rekayasa, dan ini bukan kali pertama juga Nita menceritakan seperti ini. Nita juga sering cerita hal ini, pengalaman Nita sharingkan ke tim Nita, di grup meeting Nita, karena Nita juga kepengen bukan Nita aja yang ngerasain nih gitu loh. Kadang kan juga setiap orang tuh pasti punya persoalan gitu loh. Nita sering ngajak mereka dengan menceritakan tentang Nita dulu gitu loh kok. Jadi aku ngalamin nih perubahan, yuk ikutan deh, siapa tahu juga bisa ngalaminnya seperti Nita rasain gitu loh. Jadi ini sangat-sangat benar sekali, dan ini juga Nita sering sharingkan ke orang-orang terdekat Nita. Oke, thank you Anita, waktunya keren banget nih transformasinya.
Thank you Anita. Thank you Kak Andrew, thank you Koril Yuk. sekali lagi.